Halo Gemini, saya dengan Madam Aza. Kali ini kita bacakan tentang 2021 untuk Gemini ya, secara general. Kita lihat karir, bisnis, peruntungan, finansialnya Gemini di tahun 2021. Nasihat yang diberikan adalah The Emperor. You're getting stronger. Bagus. Jadi selama 2021 nanti kamu akan lebih fokus pada hal-hal yang kamu bisa lakukan dengan luar biasa gitu, dengan bagus. Kalau misalnya kemarin-kemarin masih suka ngerjain ini ngerjain itu khasnya Gemini tuh apa-apa bisa dikerjain tapi nggak fokus gitu karena terlalu banyak hal yang dia bisa dan dia mau. Kadang-kadang kalau misalnya nggak 100% bisa, dipaksa-paksain akhirnya bisa juga gitu ya, terlalu banyak maunya gitu. Kalau misalnya dulu masih seperti itu, sporadis gitu, harusnya 2021 bisa lebih fokus dan akhirnya bisa lebih melesat gitu. Kartu The Emperor ngomongin tentang inner strength, inner power, potensi gitu, yang semakin kuat, semakin menjadi. So, 2021 kamu harus lebih pede juga dan harus lebih berani juga. Masalah fokus ya, kontrol dirinya ada di kamu. Yang jelas harusnya kalau ngeliat dari kartu The Emperor yang menunjukkan kekuatan dari dalam, sudah mengalir di darah gitu ya, insya Allah kita doakan semakin sukses, semakin kaya, semakin sejahtera. Untuk percintaannya Gemini di tahun 2021, kayaknya nggak ada nih, soalnya kartunya nggak mau keluar. Nggak. Gemini, percintaan di 2021. Kartu yang keluar adalah The Hangman. Oke, satu kata aja. Ini mau lurus juga nggak mau lurus deh. Percintaannya complicated. Ini nggak buruk gitu ya, complicated. Tapi kalau kata saya ini adalah suatu hal yang bagus karena finally gitu. Mungkin karena udah banyak yang capek dengan kisah percintaannya gitu. Kartu The Hangman ini nunjukin masa-masa dimana kamu mengalami pendewasaan diri yang mengakibatkan kamu semakin kenal diri kamu sendiri. Di masa-masa pendewasaan diri ini kamu ibaratnya lagi ditempa. Kalau ditempa tuh nggak enak ya biasanya. Tapi ya nggak akan sepanjang tahun seperti itu. Tapi ada momen-momennya dimana kayak kamu ngerasa, oh gini toh rasanya gitu. Oh nggak bisa nih kayak gini lagi, saya harus berubah. Nah, switch wordnya berubahnya itu yang akan bikin kamu menjadi orang yang lebih baik ke depannya, bikin kamu lebih tahu gimana cara handle diri kamu sendiri gitu. Karena seperti biasa masalah Gemini dalam hal percintaan itu bukan orang lain, tapi gimana kita, karena saya juga Gemini, gimana kita bisa handle emosi kita, perasaan kita, investasi energi kita. Jangan terlalu sering menghabiskannya untuk orang-orang yang gak layak mendapatkannya gitu. Tapi kartu The Hangman ini nunjukin untuk kamu melihat dari perspektif yang berbeda lewat hal-hal yang akan menempa kamu sehingga kamu semakin dewasa, semakin baik, dan ujung-ujungnya akan menarik orang-orang, lingkungan gitu yang juga lebih baik buat kamu. Dalam hal hubungan yang sudah jadi gitu, yang sudah ajak gitu ya, kartu The Hangman ini menunjukkan adanya renggangnya hubungan, bukan putus ya, renggangnya hubungan di mana masing-masing sedang diminta untuk lebih menjadi pribadi yang paling dia gitu, kamu yang paling kamu gitu. Karena ketika kita berada dengan pasangan, barengan sama pasangan, seringkali energi dia kan mempengaruhi kita. Begitu juga sebaliknya. Kadang-kadang kita lupa warna kita sendiri seperti apa. Karena saling mewarnai itu, jadi kita kayak nggak punya kepribadian gimana ya, jadi nggak punya values sendiri gitu. Jadinya values bareng-bareng ataupun values dia yang kita adopsi, padahal belum tentu itu benar, belum tentu itu kita banget gitu. So, kerenggangan ini menunjukkan adanya pendewasaan diri. Ibaratnya kalau kalimatnya saya sih, kalau lagi bacain klien, lagi ngerjain PR-nya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang pasangan tuh jauh karena dia lagi ngerjain PR-nya dia sendiri dan nggak bisa dibantuin. Oke. Kemudian yang terakhir adalah kartu nasihat untuk Gemini untuk menghadapi 2021. Kartu yang keluar adalah The Devil. Nggak usah khawatir karena ini anjingnya lucu.
Si anjingnya lucu. Nasihat yang diberikan adalah, katanya sih musuh kita paling utama adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, devil kita sendiri gitu. So 2021 itu nanti adalah tentang mengalahkan diri kamu sendiri, ego kamu, rasa kamu yang kamu ingin jadi pusat dunia gitu ya, ataupun kamu yang kadang-kadang memaksakan kehendak kamu ataupun sudut pandang kamu ke dunia kamu, padahal it doesn't work that way gitu. Kita nggak bisa ngatur semesta, nggak bisa ngatur orang lain, hanya bisa mengubah diri kita sendiri untuk bisa mendapatkan rasa yang lebih baik, pemikiran yang lebih baik, dan juga jalan cerita yang lebih baik. Kalau Tuhan itu adalah penulis skenario, kita mungkin bisa jadi editor yang, Tuhan boleh nggak sih ini diubah kayak gini gitu, Tuhan boleh nggak sih belok sini dulu gitu sebelum nyampe ke tujuan sana. Yang bisa kita lakuin cuman seperti itu. Tapi Cut to the Devil ini intinya adalah tentang dirimu sendiri yang harus lebih bisa memanage diri kamu sendiri. Jangan mudah terbawa emosi, latihan untuk nggak impulsif, susah saya tahu gitu ya, tapi coba deh jangan bereaksi gitu, jangan reaktif gitu, tapi responlah dengan reaktif tuh kayak yang kalau ada suatu kejadian kita langsung melakukan segala sesuatu secara instan gitu, mengikuti situasi saat itu saja tanpa memperhitungkan nanti kedepannya gimana gitu, efeknya seperti apa, efeknya domino nggak gitu, efeknya bakal kena ke kita, orang sekeliling kita nggak gitu, tapi harus merespons dengan baik, dengan bijak gitu ya. Sudah cukup banyak pelajaran hidup kamu gitu, jadi saya juga nggak akan ngoceh sembarangan tentang ngajarin kamu macam-macam. Saya yakin kamu cukup pintar, hanya kalau misalnya kamu nggak berubah, kalau kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri, kalau misalnya kamu nggak berhenti-henti masuk ke lubang yang sama ataupun mengulangi lingkaran yang sama, ya nanti diulang lagi pelajarannya, nanti capek lagi, nanti kecewa lagi, dan nggak progres. So the devil intinya mengalahkan diri sendiri, memanage diri sendiri. Sekian bacaannya, kita aminkan untuk segala hal yang baik. Saya doakan 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa buat kamu, sehat, kaya raya, sejahtera, bahagia, sukses di percintaan, dekat dengan orang-orang, dan lingkaran support system yang baik buat kamu, dan juga mengembangkan diri sendiri, menemukan diri sendiri juga, terhindar dari the devil yang suka menjegal kaki sendiri. Sekian bacaannya, terima kasih, bantu dengan cara like, subscribe, share, ataupun komen. Terima kasih banyak.